Kembali lagi di channel Rumah Edukasi Beta. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Sebelum kita belajar persamaan kuadrat, like dan subscribe video ini. Langsung saja ke persamaan kuadrat. Untuk membahas persamaan kuadrat, yang pertama adalah kita harus mengetahui bentuk umum. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini kita ketahui bahwasanya X ini adalah variabel, A dan B adalah koefisien, dan A tidak sama dengan 0. Apa yang terjadi ketika A sama dengan 0? Ketika nilai A sama dengan 0, maka 0 kali X kuadrat sama dengan 0, tinggal BX tambah C sama dengan 0. Maka ketika A sama dengan 0, maka terbentuklah persamaan linear, bukan persamaan kuadrat lagi. Di sini nilai C adalah konstanta. Akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Memfaktorkan. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadratnya. Dalam memfaktorkan, kita buat caranya seperti ini. Kita cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya B. Ini kita misalkan bilangannya P dan Q. Kalau kita jumlahkan P tambah Q itu hasilnya B. Hasilnya B ya, diambil dari nilai koefisien X ini yang B. Kalau dikalikan bilangan tersebut, P dan Q tersebut dikalikan, hasilnya A kali C. Nih, koefisien X kuadrat dikali konstanta C. A kali C. A kali C. Nah, ini perlu diingat ya. Di dalam memfaktorkan, ini perlu diingat. Ini kata kuncinya nih. Setelah kita dapat nilai P dan Q yang kalau dijumlahkan hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya AC, maka kita masukkan ke rumus berikut. AX tambah P dikali AX tambah Q dibagi A sama dengan 0. Jadi setelah langkah ini, masuk ke langkah berikut ini. Dimasukkan nilai P-nya, nilai Q-nya, nilai A, variabel X-nya. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh ya. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Kita jawab, untuk X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Pertama, kita lihat nilai A. Cara melihat nilai A-nya berapa, kita cocokkan ya. Kita sama-samakan dengan bentuk umumnya. Ini ada X kuadrat yang di depan X kuadrat itu adalah nilai A. Ini X kuadratnya di depannya tidak ada angka, berarti itu ada 1. Berarti nilai A di sini adalah 1. Nilai B-nya adalah 3, koefisien X-nya, dan nilai C adalah minus 4. Ya, tanda negatifnya diikutkan ya, minus 4. Baru masuk ke langkah berikutnya nih, langkah yang ini. Kita cari dua buah bilangan yang hasil jumlahnya adalah B. Tadi ya B ya, ini kalau dari bentuk umum dia B, berarti di sini di soal kita 3. Kalau dijumlahkan hasilnya 3. Kalau dikalikan 1 kali minus 4, berarti minus 4. Untuk mencari bilangan yang tepat, cara memudahkannya itu kita lihat minus 4-nya, minus 4 yang ini. Bilangan berapa kali berapa yang hasilnya minus 4? Berarti kita cari faktor minus 4. Faktor minus 4 itu yaitu minus 1 dikalikan dengan minus 4, 1 dan minus 4. Minus 1 dan 4. Nah, ini 3 ya. Berarti kita ambil yang minus 1 dan
4-nya. Kita ambil minus 1 dan 4. Minus 1 ditambah 4 sama dengan 3. Minus 1 kali 4 sama dengan minus 4. Nah, langkah berikutnya kita masukkan. Hanya tadi 1 berarti ini sudah ya. 1 enggak usah, 1 enggak. Berarti ini. Tinggal X dikurang 1 yang ini, minus 1 ini dia X kurang 1. Dikali X ditambah 4. Nih positif ya. 4 positif ya 4. Makanya kita buat X tambah 4. Jadi minus 1 dan 4 ini datangnya yang kita cari tadi ya. Minus 1 dan 4 ini. Sama dengan 0. Nah, ini artinya dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya dengan 0. Perkalian dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya 0, maka bilangan itu salah satunya harus 0 ya. Makanya kita buat X dikurang 1 sama dengan 0, maka dapat X sama dengan 1, atau X tambah 4-nya yang sama dengan 0. Jadi langsung kita bentuk saja seperti ini. X kurang 1 sama dengan 0, X tambah 4 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. Untuk X tambah 4 sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan minus 4. Kenapa dapat minus 4? Nah, bilangan berapa yang kalau ditambahkan dengan 4 hasilnya 0? Berarti bilangan minus 4. Minus 4. Atau biasanya dibuat orang begini. X tambah 4 sama 0, maka ini pindah seberang. Tanda seberang sama dengan, kalau dia positif jadi negatif, maka dapat X sama dengan minus 4. Begitu ya. Jadi akar-akarnya adalah minus 4 dan 1. Oke, kita lanjut untuk rumus ABC. Bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Rumusnya adalah X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini rumusnya ya. Rumusnya ini harus diingat ya. Ini kita tinggal masukin nilai A, B, dan C-nya nantinya. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh yang sama ya dengan yang tadi. Ini tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Penyelesaian untuk X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Tadi kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1. A itu yang angka di depan X kuadrat, koefisiennya. Koefisiennya X kuadrat 1 ya. B itu koefisiennya X, yaitu 3. Dan C itu adalah konstantanya, yaitu minus 4. Maka sudah kita peroleh nih. A-nya 1, B-nya 3, C-nya minus 4. Tinggal kita masukkan ke rumus nilainya ya. Nilai A-nya. Jadi setiap kalau ada nilai B kita ganti dengan 3. Nilai A kita ganti dengan 1. Nilai C-nya kita ganti dengan minus 4. Maka kita peroleh seperti ini. Minus B nilainya 3, jadi minus kali 3 minus 3, plus minus itu masih tetap, akarnya juga tetap. B, nilai B tadi 3, makanya muncul di sini 3 pangkat 2, karena rumusnya itu kan B pangkat 2 ya. B nya kita ganti 3, jadi 3 pangkat 2 dikurang 4 sesuai rumus ini ya, 4. Dan kita masukkan nilai A nya. Nilai A itu 1. Kita dapat tadi 1, maka kita kalikan 1, kita ganti di sini jadi 1. Nilai C nya kita ganti. C berapa? Minus 4, kita ganti jadi minus 4. 2A, nilai A nya kita ganti ya. 2A nya ganti jadi 1. Nah, setelah sampai di sini baru kita operasikan dulu nih satu-satu ya. Kita hitung. Minus 3 tetap ya, minus 3 yang ini, minus 3 plus minusnya juga tetap plus minus, akar 3 pangkat 2 hasilnya 9, makanya muncul di sini 9. Minus 4 dikali 1, minus 4. Minus 4 kali minus 4 itu 16, plus 16. Makanya muncul di sini plus 16. 2 kali 1 hasilnya 2, makanya tinggal 2 di sini. Jadi bentuknya sudah seperti ini. Kita operasikan lagi, kita hitung lagi.
minus 3-nya tetap, plus minusnya berarti akar 9 ditambah 16. Hasilnya 25, muncul di sini 25, ini tetap 2 ya, per 2. Sama dengan minus 3 plus minus akar 25. Nah, akar 25 adalah 5, maka minus 3 plus minus 5 per 2. Nah, sampai di sini baru kita cari X1-nya. Untuk mencari nilai X1 boleh ambil tanda plusnya atau tanda negatifnya. Di sini saya ambil yang tanda plus. Berarti minus 3 plus 5, minus 3 plus 5 per 2. Sama dengan minus 3 ditambah 5 itu hasilnya 2 per 2 ya, per 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, maka dapat nilai X1 sama dengan 1. Untuk X2 nya berarti yang tanda negatif. Berarti minus 3 minus 3 ini dikurang 5, minus 3 dikurang 5 per 2. Minus 3 dikurang 5 itu sama dengan minus 8. Minus 8 ya. Jadi minus 8 ini datangnya dari sini ya. Minus 3 dikurang minus 5 per 2. Ya, 2 ini per 2. Minus 8 dibagi 2 hasilnya minus 4. Jadi akar-akarnya adalah minus 4 dan 1. Nah, di sini adik-adik, maksudnya adalah akar-akar itu kalau kita masukkan nilai minus 4 ke dalam persamaan ini, persamaan x kuadrat ditambah 3x kurang 4 sama 0, nanti akan kita peroleh hasilnya 0. Kalau kita masukkan nilai 1 ke persamaan ini, kita ganti x-nya menjadi 1, maka hasilnya nanti akan 0. Coba kita tes ya. 1, kita ambil x-nya sama dengan 1. X pangkat 2 berarti 1 pangkat 2, hasilnya 1 ya, ditambah 3 kali 1, x-nya kita ganti 1, 3. Berarti 1 ditambah 3 itu 4, dikurang 4 sama dengan 0. Benar ya? Begitu. Jadi akar-akar itu artinya nilai x yang membuat persamaannya menjadi 0. Begitu ya. Nih adik-adik ada latihannya. Latihannya ada 2, nanti kalian kerjakan, boleh nanti hasilnya dibuat di kolom komentar video ini ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.